Pemirsa Okezone, kembali lagi di program Kick Off. Hari ini kita akan membahas soal World Shitoryu Karate Do Federation atau biasa disebut kejuaraan dunia karate Shitoryu yang akan dilangsungkan di Indonesia. Indonesia dalam hal ini PB Shindoka dipercaya menggelar event ajang 3 tahunan ini yang akan dilangsungkan di tenis indoor Senayan pada tanggal 22 sampai 24 September 2023. Rencananya ajang tahun ini akan diikuti 1.000 peserta yang berasal dari 35 negara. Untuk mengetahui lebih dalam tentang event ini, kali ini kita sudah kehadiran Technical Delegate WSKF 2023, Sensei Erwin. Apa kabar Sensei? Baik, sore. Dan juga sudah kedatangan Sensei Edo ya, selaku pelatih kepala kontingen Indonesia. Apa kabar Sensei? Ya, baik. Selamat sore. Jadi kita mulai, harapannya WSKF 2023 ini berjalan maksimal ya, baik itu dalam segi penyelenggaraan dan juga prestasi pastinya. Pertanyaan pertama untuk Sensei Erwin, bisa diceritakan guys Sensei, bagaimana akhirnya Indonesia bisa terpilih sebagai tuan rumah WSKF 2023 ini? Padahal kan banyak ya anggota dari WSKF ya, kalau nggak salah ada 90 negara. Tapi gimana sih akhirnya Indonesia bisa kepilih, ataukah ada proses bidding dan lain-lain? Jadi ceritanya panjang ini ya. Kita sudah lama ikut kegiatan WSKF ini, khususnya Shitoryu World Shito ini. Tapi yang saya ikuti, yang saya tahu terakhir saya mulai dari 2013 di Jepang, itu kemudian berlanjut ke 2016. Nah, pada saat 2013 itu kita sudah berusaha untuk meminta menjadi tuan rumah World Shito ini. Banyak peserta yang bersaing di situ, akhirnya diputuskan negara Meksiko yang dapat. Dari Meksiko kita kalah ya, berapa negara kalah, Kanada, Indonesia juga kalah dalam penentuan tuan rumah. Kemudian kita tetap ikut kejuaraan dunia di Meksiko, berlanjut lagi kejuaraan dunia di Jepang 2019, kembali kita ngajukan tuan rumah. Nah, pada saat itu saingannya sudah mulai berkurang, ya puji Tuhan kita masih dipercaya jadi tuan rumah 2022, rencananya 22. Setelah 2019 di Jepang 22. Tapi karena faktor pandemi kemarin, jadi ditunda setahun menjadi ke 2023. Nah, itu ceritanya. Jadi ada proses bidding yang pasti ya Sensei ya. Ada proses bidding, akhirnya kita bisa ngalahin Kanada ya di penentuan tuan rumah. Sejauh ini kan turnamen sudah hitungan hari lah Sensei ya. Tinggal beberapa hari lagi turnamen akan dimulai. Bagaimana sih persiapan panitia penyelenggara nih atau PB Shindoka sendiri untuk mengadakan turnamen ini? Terus juga kendalanya apa aja sih atau tantangan untuk menyelenggarakan turnamen sebesar ini gitu? Ya, persiapan udah kita lakukan jauh sebelum bulan ini ya. Mungkin bahkan dari tahun kemarin udah mulai, tetapi sejak awal tahun ini hingga sekitar 3 bulan terakhir ini sangat intensif kita. Ya, khususnya rapat-rapat kita persiapan, dan tim dari bagian-bagian kita sangat serius. Ya, serius persiapannya. Bahkan hampir setiap minggu kita melakukan rapat setiap bidang. Ya. Sampai tadi pagi pun kita juga rapat ya. Nah, jadi memang sebuah perjalanan, sebuah proses persiapan yang cukup panjang dan sangat serius. Dan ya sampai sekarang semua bekerja dengan maksimal dan berharap semua berjalan dengan lancar sampai hari H. Untuk tantangannya ada nggak? Tantangan banyak seperti ya masalah-masalah para person, ya, SDM kita juga tidak hanya berasal dari Jakarta, ya mungkin ada yang dari daerah juga. Pekerjaan ya, waktu untuk berkumpul, tapi semuanya bisa teratasi juga dengan sekarang kan teknologi Udah canggih ya. Canggih ya, online Zoom tetap berjalan, jadi semua lancar lah
sampai sekarang. Ya kalau nggak bisa ketemu fisik ya bisa online gitu ya untuk memperlancar acara ya. Yang mana sudah beberapa hari lagi akan dimulai gitu. Ya, dan mungkin yang terakhir saya harus sampaikan dana yang cukup besar harus kita siapkan. Itu tantangan cukup. Ya yang pasti karena kan ada 1.000 orang ya yang dari beberapa pemain, pelatih dan juga dari 35 negara itu sendiri kan. Kan menurut data yang saya terima tercatat ada 35 negara nih yang ambil bagian di WSKF 2023 ya, Sensei. Terus juga PB Sindoka sendiri melibatkan siapa aja sih Sensei untuk akhirnya bisa menjamu para tamu nih supaya nantinya para tamu bisa nyaman. Oh, hampir banyak pihak nih kita terlibat di sini, baik dari pemerintah, dari Federasi Karate Forky ya. Kemudian dari Dispora juga, Kemenpora ya, Kemenpora juga karena banyak juga atlet juga yang terlibat di sini dari seluruh daerah yang ada pengprov-pengprovnya, semua pada terlibat hingga ke koni-koni daerah pun ikut terlibat ya, untuk menyertakan atletnya karena atlet ini hasil seleksi itu di daerah banyak juga. Kalau berarti peran pemerintah juga sangat besar di sini. Besar. Dari Kemenpora atau dari Karena kita tuan rumah di DKI ya pemerintah DKI sudah jelas. Pemprov juga ikut terlibat ya. Pemprov DKI, Kemenpora, gitu. Dispora DKI mungkin dia juga terlibat ya. Kan di turnamen WSKF 2023 ini ada 2 kategori yang dipertandingkan ya Sensei ya. Ada komite dan kata ya. Ada berapa kelas sih yang dipertandingkan Sensei? Ini selain dua jenis pertandingan komite dan kata, kategori itu banyak ya. Kategori itu ada kelompok-kelompok usia. Kategori 6, 7 tahun, 8, 9, 10 itu setiap kategori kan dipisahkan gitu. Ya, jadi kalau ditotalin nomor pertandingannya ada 96 nomor. Artinya ada 96 emas yang dipertandingkan. Jadi total ada 96 emas yang dipertandingkan atau diperebutkan gitu ya. Dari berbagai kelompok usia sampai veteran. Oke. Berarti kelompok umurnya dari 6 tahun sampai Ya, mulai dari usia 6 tahun sampai 60. oh 60. 40, 49, 50, 59, 60 up, berarti 60 ke atas. Berarti Indonesia sendiri turun nggak di nomor itu? Hampir di semua nomor ada. Ya, Masuk di yang di 60 tahun ini. ya yang 60 up ada. Oke. Itu hasil dari kejurnas kita kemarin Jurnas. di Sidoarjo 2023 ini ya. Sejauh ini udah ada ini belum sih Sensei? Maksudnya pengalaman para veteran ini untuk main di turnamen internasional gitu? Ya sudah atlet veteran otomatis dia dari atlet senior, atlet junior kan sekarang udah veteran. Mereka udah pengalaman Jadi sebelum di masa-masa sebelumnya juga udah aktif juga ikut aktif. Yang veteran senior yang sudah jelas mereka ex atlet junior maupun senior dulu. Untuk junior ini disaring dari mana Sensei? Dari hasil kejurnas. Hasil kejurnas juga. Jadi baik junior, veteran dan senior juga didapat dari hasil Ya, dinamakan junior tuh mulai dari usia 6 tahun sampai 17. Dari harapan PB Sindoka sendiri gimana sih Sensei agar nantinya selama dan setelah penyelenggaraan WSKF ini berlangsung? Ya, 2 ya, sukses pelaksana dengan sukses prestasi. Itu pasti tentu harapan kita. Itu harapan itu. Jadi bisa selaras ya. Seperti kontingen kita terakhir di Asian Games 2018 saat kita jadi tuan rumah kan kita sukses sebagai penyelenggara dan juga sukses sebagai prestasi kan. Dimana waktu itu kita bisa dapat medali sangat banyak ya. Kan? Dan itu juga dari bela diri waktu itu kan banyak. Ya, bela dirinya banyak itu dapat ya. Nah mungkin saya sekarang beralih ke Sensei Edo ya. Ya. Dari PB Sindoka sendiri, apa sih target yang dicanangin ke tim pelatih gitu? Oh, Ada target berapa medali emas, medali perak gitu? jadi kita kalau misalkan untuk target, Iya. yang jelas kita harus lebih baik dari yang Penyelenggaraan sebelumnya. WSKF sebelumnya. Nah, tentu harapan medali kalau saya sebagai pelatih, nah itu saya kepingin ya semua yang baik dari junior sampai ke senior itu bisa menampilkan maksimalnya. Oke. Nah, ya tentu maksimal kan medali emas. Betul. Tetapi juga ada beberapa nomor yang kita tekankan harus target itu medali emas. Itu salah satunya yang sedang berlatih di belakang. Di situ ada kata bergu putra,
kata bergu putri, nomor perorangan senior, Ya. putra putri, kemudian dan masih banyak lagi ada di nomor junior. Oke. Kalau disebut angkanya, ada angka pastinya nggak berapa medali emas gitu? Nah, kalau ini kan tadi kan 96. 96. Iya kan? Nah, ya tentu kalau target ya pasti kita Ambil semua gitu. bisa ambil semua, tetapi kalau kita lihat dari beberapa yang kompetitor yang sudah daftar itu mungkin ya kita tidak muluk-muluk lah. Iya. Nah, itu ya paling ya di atas 10 mungkin. Atas 10 ya. Karena lawannya juga sangat kuat, ada Jepang Kuat, juga ikut kan. Jepang datang. Juga kita mungkin sedikit catatan Yeah. mungkin atau informasi, Hmm. kita sudah mengikuti dari tahun 2013 ya sejarah itu WSKF di Jepang. Yeah. Itu kita membawa 1 medali perunggu pulang. Kemudian terus meningkat ke WSKF Meksiko. Itu kita membawa 2 medali emas, 4 perunggu, dan kemudian di WSKF Jepang itu sedikit menurun, itu ya 2 medali emas dan 1 perunggu. Jadi secara raihan emas masih konsisten di Masih angka konsisten 2, nih. di angka 2 ya. Dan harapannya di edisi sekarang bisa lebih tinggi Lebih lagi. tinggi. Jadi kalau misalnya terrealisasi 10 medali emasnya udah 5 kali lipat naiknya. 5 kali lipat. Ya harapannya bisa lebih bagus lagi ya. Harus Dan itu. semoga. Di daftar negara ikut serta kan tadi sudah saya notice juga ya, ada Jepang di sana ya. Terus juga bisa dibilang Jepang calon juara umum nggak sih, Sensei? Kalau juara umum kita berbicara juara umum itu bisa ya bisa tidak. Iya. Nah, itu semua tergantung di lapangan besok. Lapangan. Bisa ya kadang kalau misalkan mereka itu kan ini olahraga tidak terukur ya. Iya, betul. Itu kalau bisa tiba-tiba seorang juara dunia pun itu kadang kalau lagi bertanding itu bisa slip atau goyang atau lagi tidak fit kan bisa juga. Jadi kalau juara umum itu memang target itu, tetapi saya kembalikan lagi itu semua hasil lapangan besok. Nah, itu juga tentu sangat sulit untuk memprediksikan ya, siapa nih yang juara umum kan. Betul. Nah, mungkin begitu. Jadi ya nggak ada yang bisa nebak ya. Nggak ada bisa. Apapun bisa terjadi di lapangan kan, baik itu ya seperti di sepak bola aja kan, banyak tim-tim besar yang tiba-tiba kalah lawan tim kecil gitu kan. Betul. Jika ukurannya di performa Olimpiade Tokyo nih kan, Jepang saat itu menjadi tuan rumah ya. Memang dia jadi juara umum, tapi medali emasnya sama tuh, 1 semua dengan beberapa negara, dengan Brazil, dengan Meksiko, dengan Italia. Nah, kalau Sensei Edo melihat sendiri gimana sih persaingan karate nih di dunia secara umum gitu? Sekarang dari tahun ke tahun Iya, ya, dari itu tahun ke kalau perkembangan karate meningkat. Nah, itu meningkatnya dari mana? Itu meningkat dari IPTEK. Oh, itu. Nah, itu dulu kan karate ini mungkin tradisional. Dari tahun ke tahun mungkin perkembangan IPTEK itu masuk. Nah, itu sehinggalah menciptakan sebuah permainan kata atau kumite yang lebih bagus lah itu dari tahun-tahun sebelumnya. Itu contohnya. Dulu mungkin tahun 2000 ke bawah atau tahun 90 ke bawah itu kita tidak bisa menghitung yang namanya jumlah kalori untuk satu orang atlet. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah bisa masuk. Dari makanan Ya, apa dari konsumsi ya. makanan. Kemudian kalau misalkan kita dari pembentukan fisik, nah itu kan sudah bisa diukur kekuatan otot berapa. Nah, kemudian besoknya itu mau dikembangkan berapa, nah itu berapa targetnya itu sudah bisa dihitung. Bisa dihitung fisiknya gitu. Jadi ya mungkin perkembangan saat ini sangat pesat ya, karena Jadi perkembangan pesat yang dibantu dari IPTEK itu sendiri iya, tadi ya. Jadi kalau persiapan dari teman-teman di belakang ini gimana sih sejauh ini gitu? kalau persiapan dari sini saya bisa katakan ini mereka sudah 1 bulan, mereka sudah 100%. 100%, oke. Jadi secara mental, secara fisik dan secara skill juga udah sangat siap ya buat Sudah sangat siap.
turun di turnamen 3 tahunan ini ya. Iya. Karena kan seperti Sensei Erwin bilang tadi, harusnya ajang ini diselenggarain tahun lalu ya. Cuma karena pandemi diundur ke tahun ini, jadi seharusnya secara persiapan juga jauh lebih siap kan ya. Betul. Untuk Sensei Edo sendiri udah pernah turun belum di WSKF? 2013 saya medali perunggu. Udah perunggu. 2016 di Meksiko saya 2 perunggu. Dan 2019 itu puncak saya transisi ya. Itu dari atlet ke pelatih. Nah itu jadi saya sudah ikut 3 kali. 3 kali ya. Kalau di 2019 saya belum dapat waktu itu. Kalau ini kita udah status udah sensei seperti Sensei Edo ya. Ada peluang nggak sih untuk ikut main lagi gitu? Ada veteran. Oh tetap masuk. Iya itu bisa masuk tapi Bisa di kelas masuk. veteran. Oh, kalau Sensei Edo ikut turun? Veteran belum lah. Belum kan? Iya belum. Jadi peluangnya masih senior, tapi bisa di kelas senior. Bisa, tetapi ya kalau saya pribadi itu murid asuhan saya harus lebih daripada saya. Nah ini makanya saya menarik diri, ini saya pelatih, saya kembangkan juga itu ada yang kata bergu, ini kata bergu dan kata prolog. Oke. Jadi untuk sementara ini ya Sensei Edo ingin mengembangkan skill teman-teman dulu ya. Dulu, iya. Skill atlet sampai akhirnya nanti bisa berkembang dan meraih prestasi yang jauh lebih bagus gitu. Oke Sensei Edo, di WSKF 2023 ini siapa sih atlet tertua dan atlet termuda Indonesia? Oke Sensei Edo, sebelum dijawab karena obrolan semakin menarik, kita jangan kemana-mana ya pemirsa Okezone, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa Okezone, kembali lagi di program Kick Off. Tadi sebelum kita break sempat ditanyakan juga ke Sensei Edo ya. Siapa sih di WSKF 2023 ini kontingen Indonesia atau atlet Indonesia yang berusia paling muda dan paling tua gitu? Ya baik, kalau yang termuda dulu ya, itu ada dari Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, kemudian kalau yang tertuanya juga ada yang dari DKI ada, Jawa Tengah ada, Riau ada, dan itu kalau yang veteran ya kita sebutnya, kalau yang tua-tua itu veteran, itu karena mereka juga seperti dari Sensei Erwin sudah jelaskan, itu mereka sudah mengikuti dari junior, senior sampai hingga veteran. Oke. Dari yang veteran ini nih, ada ditargetin medali juga nggak sih Sensei? Kalau target, ya ini sebenarnya kalau dalam kejuaraan karate, sebenarnya veteran ini yang paling ditunggu-tunggu. Ya, makanya itu. Ya. Kalau ditargetkan yang jelas, saya menargetkan mereka. Cuman kan balik lagi, ini kan kejuaraannya kejuaraan dunia ya. Nah itu ya saya cuma menargetkan mereka main maksimal saja. Maksimal, oke. Jadi jaga keselamatan. Yang penting keselamatan aman sampai pertandingan selesai gitu ya. Urusan medali belakangan ya. Yang penting kita sudah memberikan hasil yang paling maksimal gitu. Nah, untuk yang atlet muda tersendiri gimana Sensei? Ada target medali atau gimana gitu? Iya tadi. Jadi kalau yang dari 10 medali yang tadi saya bilang, nah itu kebanyakan dari yang kelas junior. Kelas junior. Oke. Ya. Itu contohnya yang pakai sabuk hijau di belakang ya. Ini kemudian kalau yang dari kelas senior itu yang kata bergu dan kata perorangan juga itu target. Nah kira-kira seperti itu, dan masih banyak nomor yang komite lainnya juga ada di target. Oke, jadi ada beberapa nomor ya, beberapa nomor yang diharapkan bisa mencapai target yang dibebankan oleh PB Sindoka ya, yang mana bisa merebut paling tidak 10 emas gitu. Kan bisa, itu pencapaian itu sudah jauh lebih baik ketimbang di edisi-edisi sebelumnya ya, yang mana kita maksimal di angka 2 emas. Kita balik lagi nih ke kelas veteran nih Sensei, karena kan menarik nih kelas veteran ya. Ada beberapa kategori nomor nggak sih Sensei, misalnya jenjang umur berapa di kelas veteran ini?
Kalau untuk kelas veteran nih, itu putra dan putri juga ya. Iya. Nah, itu di, yang dipertandingkan itu ada kelas kata Kata. dan komite. Nah, masing-masing itu umurnya jenjangnya kan 40 tahun sampai 49 tahun. Oke, itu jenjang pertama ya. Jenjang pertama, kemudian jenjang kedua 50 sampai 59 tahun. Kemudian yang paling senior lah kita bilang Iya. di sini ya, itu kelas 60 ke atas. Oke. Berarti kita ada semua di setiap jenjang ya? Ada. Ada semua. Itu berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Iya. Oke. Dan hasil kejuaraan nasional kemarin. Itu mereka juga ikut, wah itu seru itu pertandingannya. Lebih seru daripada kelas komite best of the best itu biasanya Oke. gitu. Jadi kan komite itu kan kelas bertarung gitu ya? Iya, tarung. Jadi mereka benar-benar saling banting gitu ya? Bukan banting Bukan juga banting lah. ya? Ya, itu seperti teknik-teknik Teknik-teknik karatenya keluar di oke. situ. Nah, yang sering biasanya. Nah, ini kita juga bisa seperti ini karena senior kan. Nah, teknik-teknik ajaran-ajaran mereka tuh keluar di lapangan. Gitu. Oke. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kelas senior sekalipun, itu mungkin tekniknya masih kurang bagus daripada junior karena kan gurunya kan yang senior. Betul. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ya skill nggak bohong ya, bohong. karena secara pengalaman kan udah jauh lebih banyak ya. Iya. Karena mereka udah turun dari kelas junior, senior dan akhirnya sampai di veteran gitu. Dunia olahraga karate ini sebenarnya sudah sangat berkembang ya ketimbang beberapa tahun terakhir. Nah di zaman 10 tahun lalu kita ambil lah, ketimbang sekarang perbedaannya gimana Sensei? 10 tahun lalu. Ada perbedaannya? Zaman Edo nih dulu ya. Ya ada bedanya. Satu, peraturan pertandingan itu berubah. Peraturan itu sudah diramu sedemikian rupa sehingga keselamatan atlet itu betul-betul dijaga. Bahkan ya ada beberapa aturan fight komite anak-anak itu saking dijaganya, menyentuh kepala aja udah peringatan keras. Bahkan bisa dikalahkan itu yang ya itu. Jadi mereka betul-betul dituntut sportif dalam bermain. Ada yang memang dibatasi oleh sebuah aturan main, sasaran-sasaran tertentu yang tidak boleh dan boleh. Jadi berbeda dengan dulu mungkin. Dulu tidak seketat sekarang. Itu dari sisi peraturan. Kalau dari sisi perhatian beberapa pengambil keputusan ya, banyaknya turnamen berbeda. Zaman si Edo 10 tahun lalu turnamen bisa dihitung mungkin ya. Yang nasional sekarang open nasional banyak sekali. Hampir setiap bulan, bahkan seperti kota besar setiap minggu atau 2 minggu sekali ada. Bisa pengprov, bisa perguruan, bisa PB-nya masing-masing. Banyak. Dari situ kan terlihat itu antusias dari anak-anak maupun orang tuanya. Dan terlihat juga sekarang banyak sekali yang mantan-mantan atlet itu udah menjadi anggota TNI Polri, ya itu mungkin mendapat sebuah penghargaan juga, apresiasi dari prestasi mereka gitu. Ya jadinya ya karate sudah sangat jauh berkembang ya ketimbang beberapa tahun terakhir. Ini paling saya beralih ke Sensei Edo ya. Kan dalam akhirnya sekarang menjadi sensei kan tentunya juga melewati beberapa fase gitu ya. Beberapa fase ya. Hal yang paling sulit dalam karir Sensei Edo apa sih Sensei akhirnya selama menjadi atlet ya? Dan akhirnya itu menjadi motivasi dan akhirnya bisa meraih medali juga di WSKF edisi-edisi sebelumnya gitu. Fase paling sulit Ya, latihan. latihan. Oke. Itu paling sulit. Karena mungkin gimana sih cara membuang rasa kebosanan itu pasti ya? Karena kita diberikan rutinitas latihan. Nah itu caranya gimana sih? Cara memanage-nya gitu Ya, ya, cara maksudnya. manage. Ya. Ya. Kalau misalkan cara memanage-nya itu sebenarnya hanya satu kalau bagi saya. Kalau misalkan kita sudah niat, itu kita mau latihan subuh. Nah jadi ya kalau menjadi atlet karate itu sebenarnya susah-susah gampang, ya kan?
dan banyak berbagai aspek lah. Nah itu tapi yang saya bilang yang dalam diri saya ini waktu saya masih menjadi atlet itu niat. Iya. Dan tujuannya apa? Yang penting nama baik, jangan kalah di dalam lapangan. Oke. Jadi target menang tuh harus dicanangkan juga ya. Tentunya dengan sportif ya pasti. Bukan menang Nah. kalau saya. Saya mengaplikasikan apa yang sudah saya lakukan selama latihan teman-teman. Otomatis kan kalau misalkan kita latihan maksimal tanpa sedikit pun salah, otomatis kan itu terbawa juga dengan Iya. pertandingan. Ke hasil ya. Ada hasil. Ada hasilnya. Oke. Dan itu terbayar dengan beberapa medali ya yang didapat Mas Edo, Sensei Edo di beberapa WSKF di Meksiko ya kan, dan juga di Jepang juga ya. Dan harapannya juga banyak nih para penerus dari adik-adik di belakang juga bisa mengikuti jejak Sensei Edo dan mungkin bisa lebih ya, mungkin bisa lebih. Itu yang saya harapkan. Nah, mungkin bisa lebih dan gak sekedar juara dunia juga kan bisa juara di berbagai ajang lagi ya. Betul. Oke. Terima kasih Sensei Erwin dan Sensei Edo atas waktunya. Harapannya turnamen World Shinto-Ryu Karate-Do Federation atau WSKF ya, WSKF 2023 dapat berjalan lancar ya. Seperti Sensei Erwin dibilang di awal juga turnamen bisa berjalan sukses baik dari segi penyelenggaraan dan juga sukses dari segi prestasi ya Sensei. Karena kan kita sejauh ini pencapaian terbaik ada di 2 emas dan harapannya bisa lebih baik lagi di edisi sekarang. Mumpung kita jadi tuan rumah gitu kan. Dan harapannya kontingen Indonesia juga bisa meraih hasil terbaik dan juga terus diberikan kesehatan yang pasti ya. Oke, terima kasih Sensei Erwin dan Sensei Edo atas waktunya. Terima kasih. Pemirsa Okezone, terima kasih sudah join di program hari ini. Sampai jumpa di program Kick Off selanjutnya. Terima kasih.